Semoga kita semua tetap sehat dan semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, Miss mau pastikan dulu apakah suara bisa dengar jelas sampai belakang? Terdengar, Miss. What about the slide? Can you see the slide clearly, everyone? Yes, Miss. Yes, okay, good job. Nah, sekarang Miss mau sampaikan aturan sederhana yang harus kalian pahami selama jam pembelajaran. Aturannya adalah yang pertama, saat Miss menjelaskan ataupun teman kalian maju presentasi ke depan, dimohon untuk tidak ngobrol dengan temannya ataupun bermain HP selama jam pembelajaran. Dan yang kedua, apabila kalian ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Okay, Miss. Ready? Ready, Miss. Okay. Now we can start our class for today with pray first. Class leader, let the prayer please. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. And now I will check your attendance one by one. So when I call your name, please stay present. Okay? Okay, Miss. Naya Sabrina, Present, Miss. Naya, Present, Miss. oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Yes, Miss. Oke. Nah, sekarang Miss I'm going to show you some pictures. Look at the pictures. For the first picture, what picture is this? Juara, Miss. Iya, seorang anak sedang juara. Kalau yang ini, Holiday, Miss. holiday kemana? Ke kebun binatang. Iya, ke kebun binatang. Ke kebun binatang. Nah, jadi kalau dua aktivitas ini sudah terjadi, apakah akan menjadi sebuah pengalaman? Yes, Miss. Iya kan, kalau sudah terjadi pasti menjadi pengalaman. Nah, Miss yakin sekali pasti semua orang punya pengalamannya berkesan dalam hidupnya, ya nggak? Ya, Miss. Ya, nah biasanya kalian menceritakan pengalaman kalian dalam bahasa Indonesia kan? Misalnya pengalaman kalian pergi ke liburan, ke lomba, ataupun dan lain-lainnya. Pernah ya pergi liburan? Pernah, Miss. Nah, sebenarnya pengalaman tersebut bisa diceritakan dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalau kalian bisa menceritakan pengalaman dalam bahasa Inggris, kalian itu akan sangat berguna apabila nanti kalian punya teman dari luar negeri atau misalnya nanti kalian sudah masuk dalam dunia pekerjaan. Kalau misalnya HRD kalian nanya what's your experience, dan kalian bisa menjawabnya, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian. Nah, gitu. Nah, materi ini sangat gampang ya, dan mudah ya guys. Asal kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. So, ayo kita belajar materi ini dengan sungguh-sungguh, jangan banyak bermain. Oke. Nah, Miss mau tanya sekarang, kalau kalian ingin menceritakan kejadian yang sudah lalu, kalian pakai kata kerja bentuk apa? Bentuk lampau atau bentuk sekarang? Bentuk lampau, Miss. Bentuk lampau, iya. Tenses apa yang menggunakan kata kerja bentuk kedua atau bentuk lampau? Simple past tense. Simple past tense. Do you still remember we have learned about simple past tense, right? Apa itu simple past tense? Tenses? Tenses yang menjelaskan tentang masa lalu. Iya, tenses menjelaskan tentang kejadian yang sudah berlalu. What's the pattern? Apa rumusnya? Subject, verb, to, plus object or complement. Oke. Nah, kalau misalnya Miss bilang I played football yesterday. Nah, kejadian tersebut sudah terjadi atau belum? Sudah. Sudah ya, karena Miss menggunakan verb to yang artinya kejadian tersebut sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menciptakan pengalaman dengan menggunakan recall text. So, these are our learning objectives for today. Yang pertama adalah dari pembelajaran kalian akan mampu mengidentifikasi definisi, tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan recall text secara induktif melalui video. Yang kedua, menyusun recall text pendek dan sederhana secara tertulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat. Yang ketiga, kalian dapat menciptakan kembali pengalaman pribadi secara lisan berdasarkan recall text yang telah ditulis. Jadi, how many learning objectives for today? 3. Good job. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar apa itu recall text, everyone? Recall text adalah Yes. teks yang menceritakan kejadian Ya, teks yang menceritakan pengalaman masalah lampau ataupun masa lalu. Nah, ternyata kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya recall text. Nah, hari ini kita akan mempelajari recall text lebih dalam lagi. Oke. Nah, sebelum itu everyone,
Oke, sudah nonton videonya? Sudah. Oke, sekarang Miss mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan ada 4 atau 5 orang. Nah, tugas kalian adalah, tugas kelompok kalian adalah kalian harus mendiskusikan temuan kalian dari video tersebut. Ya, nanti akan dituliskan di sebuah kertas lembar. Kalian catatlah apa itu konteks, apa jenis structure-nya, dan apa language feature-nya. Dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke dalam ke depan ke kelas. So, Miss akan kasih waktu 7 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, Miss. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah maju. Terima kasih semuanya sudah maju dan sudah menjelaskan hasil diskusinya. Nah, kalian sudah menemukan inti dari konteks tersebut, dan sekarang Miss akan konfirmasi lagi dan tambahkan dari penemuan yang sudah kalian temukan dari video tersebut. Oke, nah yang pertama yang definisi dari context. So, the context is a type of text used to describe events, experience, or activities that happened in the past. Its main social function is to retell past events in order to inform or entertain the reader. Nah, jadi di konteks ini adalah sebuah jenis teks yang digunakan untuk menjelaskan kejadian, pengalaman, atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya adalah untuk menghibur dan untuk menginformasi pembaca. And then, the direct structure of a context. There are 3, adalah yang pertama apa? Everyone? Orientation. Introduce the background of the story by explaining who was involved, what happened, when, and where the event took place. Nah, yang pertama itu ada orientation. Orientation ini dia memperkenalkan latar belakang dari cerita tersebut dengan menjelaskan siapa, terus apa yang terjadi, kapan, dan dimana. And the second yang kedua ada event. The event is the main part of the context that presents the events in chronological order, showing how the experience happens from the beginning to the end. Yang kedua ada event. Event ini dia adalah bagian pertama dalam konteks karena dia menjelaskan kronologi terjadinya secara beruntut dari awal sampai akhir. And the last dari orientation. Dari orientation it is the closing part of the context. It contains the reader's final comments, opinions, feelings, impressions, or lessons learned from the experience. Yang terakhir adalah reorientation. Ini adalah penutup dari teks recall. Dia berisikan tentang kesimpulan dari cerita dan juga berisikan tentang komen, opini, dan perasaan penulis serta pembelajaran yang bisa dipelajari dari kejadian tersebut. And the next language feature of the context. Yang pertama dia menggunakan using past tense ya. Of course, karena kan dia terjadi sudah lalu, makanya dia pakai past tense. Dan adverb of time and adverb of sequence. Adverb of sequence dia menunjukkan kapan kejadian tersebut terjadi ya. Ada apa aja yang baru dipercaya? Yesterday, last week, last month, 2 days ago, last year. Okay, good. And then adverb of sequence dia menunjukkan rangkaian kejadian tersebut. Ada Cina? First, then, after that, next, and finally Okay, is. good job. And the last conjunction. Conjunction are words or phrases used to connect words, phrases, clauses, or sentences, making the ideas in a text more coherent and meaningful. Yang terakhir adalah conjunction adalah kata penghubung. Jadi kayak when, although, so, dan and. Nah, sekarang kita mulai contoh dari pre-context. Coba baca Naya. I joined the running marathon. I had to run 2 kilometers completely it was her. In the morning, how's the marathon started in the morning? Oke, kita bahas ini. Ya, yang pertama adalah bagian dari orientation. Yang menjelaskan kapan terjadinya. Apa terjadinya? Last month. Lalu ada event ya kan. Para kedua ada event yang menceritakan apa rangkaian kejadian dari mulai first yang pertama dan finally. Terus reorientation-nya ada bagian berikut yang ketiga yang closing.
day-nya. Miss bagikan ya satu-satu. Oke, nah jadi tugas kalian adalah membuat sebuah cerita ya tentang judulnya adalah my unforgettable experience, pengalaman yang nggak bisa kalian lupakan atau pengalaman yang paling berkesan dalam hidup kalian. Nah yang pertama, step pertama itu brainstorming. Kalian jawab pertanyaan berikut sebagai jawab pertanyaan berikut seperti what happened, apa yang terjadi, when and where, di mana, sampai dengan how did you feel at the end, bagaimana perasaanmu sampai di akhir. Setelah itu kalian tulislah, kalian rangkailah dan sesuai gunakan struktur pre-context ya, struktur orientation, events, dan pre-orientation. Kalau sudah, kalian cek sebelum dikumpul ke Miss, kalian cek terlebih dahulu apakah sudah menggunakan simple past tense. Kalau sudah di checklist, apakah ada ever after-nya kalau ada di checklist. Understand? Understand, Miss. Oke, sekarang bisa kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan tugas yang sekali. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang tugas kalian adalah harus menceritakan cerita yang sudah kalian tulis tadi ke depan kelas satu persatu. Namun sebelum itu, Miss akan kasih waktu kalian untuk menceritakan terlebih dahulu dengan teman sebangku kalian. Nah, nanti teman sebangku kalian akan menilai bagaimana speaking kalian. Nanti Miss akan kasih peer assessment-nya ya sama teman sebangku kalian. Oke, sudah bercerita dengan teman sebangkunya? Sudah. Oke, sekarang sudah ready ya untuk maju ke depan? Siapa yang mau maju? Naya, please. Oke, give applause. Good job, nah sebelum kita maju ke depan sudah menceritakan kembali cerita masing-masing. Sudah lumayan bagus ya, sudah lumayan betul dan sudah menggunakan tadi literature dan reading structure-nya dengan baik. Nah sekarang let's conclude our lecture together. Mari kita simpulkan materi kita secara bersama-sama ya. What did we learn today guys? Nanti kita belajar hari ini everyone. Next, recontext. Apa itu recontext? Teks yang menjelaskan kejadian di masa lampau. Iya, what's the reading structure? Apa reading structure-nya? Orientation, events, dan orientation. Literature-nya apa tadi? Menggunakan Simple past tense, terus adverb of time, adverb of sequence, and kata pagu? kata penghubung. Atau conjunction. Very good, give it up. Oke, luar biasa semuanya dan sudah merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai ya? Oke. Nah sekarang bagian yang paling Miss suka yaitu adalah kejujuran. Miss mau kalian menjawab dengan jujur berdasarkan perasaan yang kalian rasain. Oke, bagaimana perasaan kalian? Sama kalian bagian ini? Apa kesulitan yang kalian hadapi? Menentukan Iya, menentukan gender structure-nya. Oke. And then ada saran nggak untuk pembelajaran kita ke depan? Mau banyak video, games, atau James boleh. perbanyak games ya. Oke. Nah sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Miss akan kasih kalian tugas yang akan kalian kerjakan di rumah secara individu ya. Oke, silakan ya tugasnya ya. Oke, nah jadi tugas kalian di rumah adalah kalian menulis sebuah teks recount berdasarkan pengalaman pribadi yang paling berkesan ya, bisa tentang liburan, ulang tahun, atau momen bersama keluarga. Nah syaratnya adalah teks tersebut harus panjang minimal 100 kata. Gunakan reading structure-nya seperti orientation, event, dan pre-orientation. Lalu jangan lupa dengan menggunakan simple past tense yang benar serta tambahkan kata keterangan waktu ataupun end of time dan kata urutan ataupun sequence of words. So, any questions, my students?